Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan kita semuanya, memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebagian dari kita ada yang tidak bisa menyelesaikan Ramadan karena harus menghadap Allah di tengah perjalanan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya hatinya itu bersih, bening. Hatinya itu bersih, bening dari penyakit-penyakit hati. Orang yang sampai hari ini belum bisa memaafkan orang itu sebetulnya tidak punya hak untuk Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya kembali kepada jiwa yang bersih, jiwa yang bening, dan jiwa yang bening itu hanya jiwa yang bening yang boleh masuk surga. Surga itu bukan ecek-ecek, bukan tempat ecek-ecek, bukan tempat yang sederhana. Surga itu tempat yang sangat mulia. Hanya orang yang masuk di situ itu orang yang kembali kepada fitrah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kalau ada di antara kita yang hari ini masih mengeluh terus, itu berarti hatinya belum bersih. Sebenarnya dia tidak berhak untuk Idul Fitri. Ada di antara kita ini kalau ngomongnya kasar kepada orang lain, suudzon, buruk sangka, jahat, berencana jelek kepada orang itu pada hari ini tidak berhak untuk Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya kembali kepada orang yang hatinya itu bersih. Oleh karena itu, orang yang Idul Fitri itu dia bersih seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Oleh karena itu kita seringkali bertemu mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kita kembali kepada kesucian. Kalau kita kembali sendiri tidak bisa. Kita hanya bisa kembali kepada kesucian kalau dibantu Allah. Oleh karena itu, mungkin sekarang kita belum menjadi orang Idul Fitri yang sempurna. Sudahlah, sekarang waktu salat Idul Fitri ini kita mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka setelah mohon ampun kepada Allah, kita bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Saat itu kita punya hak untuk beridul fitri. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun sampai Ramadan yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hadirin sekalian,
Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara yang hadir dan keluarganya ini meninggalnya su'ul khotimah. Kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang husnul khotimah. Sekarang banyak dosa, kemarin banyak dosa, sekarang tobat. Idul Fitri ini kita jadikan awal untuk tobat. Orang yang husnul khotimah tidak mesti mulai kecil itu orang baik. Umar bin Khattab kurang apa? Jahat, tidak tanggung-tanggung. Yang ingin dibunuh itu bukan orang sembarangan. Yang ingin dibunuh itu Rasulullah. Tidak hanya ingin, sudah bawa pedang. Tapi akhirnya dia masuk Islam, tobat, menjadi orang baik. Lalu dikatakan Rasulullah, Umar besok akan masuk surga bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok disebut wafatnya nanti masuk surga bersama Nabi Nuh? Ya, kemungkinan karena wataknya yang sama-sama kasar. Kalau Abu Bakar besok masuk surga bersama Nabi Yahya karena sama-sama sabar. Insya Allah yang sabar-sabar di antara jamaah ini besok masuk surga satu kloter dengan Abu Bakar. Yang wataknya kasar-kasar itu kasar tapi ibadahnya luar biasa. Umar itu singa siang hari, lalu malam hari itu seperti burung kecil yang kena angin dan baru kehujanan kena angin. Seperti itu kalau malam. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang wataknya kasar, tapi kalau malam tahajud itu luar biasa, besok masuk surga satu kloter dengan Nabi Nuh dan Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita supaya menjadi husnul khotimah? Satu, ingat-ingat, harus merasa senang, ikhlas, ridho, diberi rezeki berapapun, supaya kita bisa bersyukur. Jangan lihat orang yang lebih kaya, lihatlah orang yang lebih melarat. Kalau sakit jangan melihat orang yang tidak sakit. Kalau sakit lihatlah masih banyak orang yang lebih sakit. Kalau diberi cobaan berat, anaknya belum bisa diatur, lihatlah orang-orang yang subhanallah, yang masalah ekonominya, masalah anak itu bertubi-tubi. Maka supaya kita bisa bersyukur, jangan sekali-kali melihat orang yang kendaraannya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, uangnya lebih banyak, bajunya lebih bagus. Tidak. Kalau kita melihat orang yang lebih sejahtera terus, kita akan merasa kurang terus, mengeluh terus, mati dalam keadaan tidak bersyukur. Itu namanya su'ul khotimah. Tapi kalau kita senang, ya Allah, saya ya Allah Engkau berikan rezeki hanya 10.000, tapi tidak apa-apa ya Allah, saya tidak lihat 10.000-nya, tapi 10.000 itu dari Engkau ya Allah. Diingat-ingat, kalau Bapak diberi pulpen yang harganya 5.000, kecil, murah, tapi ingat siapa yang memberi. Ternyata pulpen 5.000 itu diberi oleh imam besar Masjidil Haram. Maka 5.000 itu menjadi seolah-olah 5 miliar. Bukan harganya, tapi siapa yang memberi. Kita ini diberi hidup, diberi rezeki, bisa makan, bisa minum. Itu jangan lihat bendanya, tapi lihat siapa yang memberi. Mulai hari ini Bapak tidak boleh mengeluh, harus senang, ridho, ikhlas, berapapun yang diberi, penyakit apapun diterima, karena tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Yang kedua,
Jangan sekali-kali melupakan dosa. Jangan sekali-kali melupakan dosa. Sekecil apapun, kita ingat. Sebab orang yang melupakan dosa cenderung istighfarnya itu istighfar seenaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak ingat dosa. Coba kalau itu dia ingat dosa, astagfirullahaladzim, itu pasti disertai linangan air mata. Yang kedua, orang yang tidak ingat dosa itu cenderung merasa dia lebih baik dari orang lain. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam. Jangan sekali-kali merasa kita lebih baik. Akhirnya sok suci, semua orang disalahkan, semua orang masuk neraka kecuali dia sendiri. Jadi yang punya hak kapling itu dia. Itu akibat dari merasa tidak punya dosa. Padahal menurut Allah, yang kau tuduh jelek-jelek itu, yang kau tuduh lebih jelek dari kamu itu, kata Allah, itu bagi saya lebih baik daripada kamu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, jangan seperti pepatah yang dihafal anak-anak bapak di SD itu. Kuman di seberang lautan tampak dan gajah di depan matanya tidak kelihatan. Kekurangan orang, dosanya orang tahu sampai detail-detail. Kesalahannya sendiri lebih besar dari itu tapi tidak tahu. Terakhir, supaya kita menjadi orang yang husnul khotimah, kalau kita punya kebaikan, lupakan kebaikan itu. Saya pernah haji, saya umrah, lupakan. Saya pernah sedekah, lupakan. Subhanallah, lupakan. Sebab kalau dosa itu tidak pakai syarat rukun, pasti diterima. Tapi kalau kebaikan itu Bapak Ibu, syaratnya jelimet, rukuknya bagus, ininya bagus, itidalnya bagus, tapi ternyata niatnya nggak bagus. Memberi uang ternyata pencitraan, ingin disebut dermawan, ingin diliput oleh media massa. Bagus sedekahnya, tapi tidak diterima karena niatnya tidak bagus. Maka lupakanlah perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Orang bijak mengatakan, jangan menghitung ayam yang masih liar, hitunglah ayam yang sudah di kandang. Nah, itu baru boleh dihitung. Wah, ayam di hutan dihitung katanya miliknya. Hitung saja yang sudah di kandang. Apalagi hadirin sekalian, yang menyebabkan su'ul khotimah itu sudah mengingat-ingat kebaikannya, lalu dia mengungkit-ungkit kepada yang menerimanya, itu batal semuanya. Pahala yang segunung itu bisa hilang dalam sesaat karena mengucapkan sesuatu yang mengecewakan orang yang diberikan sedekah itu. Jadi ingat, kalau kita ingin husnul khotimah, satu, syukur, senanglah dengan apapun takdir Allah. Yang kedua, ingat-ingatlah dosa terus supaya kita itu istighfar. Dan kemudian yang terakhir, jangan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan supaya kita tidak merasa besar, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan hadirin, semua itu sudah digembleng selama 30 hari puasa, selama kita terawih, witir dan sebagainya itu selama sebulan. Mudah-mudahan Ramadan, Idul Fitri menjadikan kita lebih dekat kepada predikat husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terimalah puasa kami, maafkan kekurangan puasa kami. Terimalah sholat tarawih, sholat wajib dan sholat witir kami. Ya Allah, maafkan masih banyak kekurangan dalam sholat kami. Terimalah ya Allah sedekah kami. Maafkan kami belum banyak seperti orang-orang kaya. Maafkan kami belum bisa ikhlas yang sesungguhnya seperti orang-orang yang soleh yang terdahulu. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami. Ya Allah, siapapun yang khatam Quran baik pribadi ataupun jamaah ataupun keluarga sesuai dengan janji Rasulmu, turunkan ya Allah 60.000 malaikat untuk mendoakannya. Ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca selama Ramadan adalah sumber rezeki kami, menjadi obat untuk penyakit kami. Ya Allah, jadikan setiap ayat Al-Quran yang kami baca adalah ayat-ayat yang membimbing kami menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Allah, jadikan seluruh lembaran Quran yang kami baca menjadi lembaran masa depan kami, dunia dan akhirat kami. Jadikan setiap lembar Al-Quran adalah lembaran cahaya yang terang untuk masa depan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan seluruh yang hadir di tempat ini dan keluarganya besok bisa kumpul di surga bersama guru-guru kami, ustadz kiai kami, bersama ibu kami, bersama ayah kami tercinta, bersama mertua kami, bersama pasangan hidup kami, beserta anak-anak kami. Jangan ada satupun keluarga kami yang tidak ikut bersama dalam surga. Lalu tempatkan kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan anak-anak kami akhlaknya harum seperti akhlaknya dan keharumannya Rasulullah. Siapapun di antara kami yang banyak dosa, ya Allah, dengan kekuatan doa ini bimbinglah ya Allah menjadi orang yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.